Halo semua, kembali bertemu dengan saya hari ini. Melalui video ini saya akan membahas mengenai beberapa materi untuk materi pelajaran bahasa Indonesia. Kalau video ini kali ini khusus membahas materi kelas 8, yaitu materi mengenai teks berita. Mungkin sudah sering sekali kita mendengar teks berita ya, atau berita itu sendiri kita sering dengar, kita sering mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nah, kali ini kita akan melihat secara teorinya kayak gimana sih gitu ya. Nah, eh, kali ini saya akan bahas beberapa poin, yaitu pengertian syarat dan unsur teks berita secara teorinya. Untuk penjelasan contohnya akan di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang ya. Kemudian tujuannya adalah yang pertama nanti kita bisa memahami pengertian teks berita, kemudian syarat-syarat teks berita yang baik, kelengkapan unsur pembangun teks berita. Yang pertama kita langsung saja ke pengertian teks berita. Mungkin dari semua contoh yang pernah kalian baca, kita bisa simpulkan bahwa berita itu adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi. Oke, kita ambil kuncinya ya. Berarti berisi informasi atau kejadian penting atau informasi penting yang bisa terjadi atau yang sudah pernah terjadi, dan poin pentingnya lagi adalah itu disajikan melalui media cetak maupun elektronik. Ya, berarti ada 3 poin penting. Berarti ada informasi, kemudian sudah terjadi atau belum terjadi informasinya, kemudian poin kedua adalah disajikan ya ke masyarakat ya. Kemudian yang poin ketiga adalah alatnya, bisa cetak maupun elektronik itu. Oke, berarti kita ambil 3 poin itu. Berarti berita itu sekali lagi adalah isinya informasi ya. Jadi isinya adalah informasi, itu bisa kejadian penting atau informasi itu sendiri. Yang kedua adalah disajikan ya, disajikan maksudnya dipublikasikan ya, poin kedua. Yang ketiga, publikasikannya pakai apa? Pakai alat kan, tentunya bisa cetak. Kalau cetak itu koran, buku, majalah dan segalanya. Kemudian elektronik itu bisa televisi, radio. Kalau sekarang mungkin radio juga sudah gabung dengan internet itu sendiri ya. Jadi ada 3 poin: berita, informasi, kemudian eh, dipublikasikan, kemudian cara mempublikasikannya ke masyarakat. Oke, itu pengertian teks berita. Kita melanjutkan, kemudian syarat berita yang baik. Jadi berita itu memang kalau bisa yang baik, beritanya, isinya. Nah, syaratnya untuk menjadi berita yang baik itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama itu harus faktual. Apa sih faktual? Itu berdasarkan fakta, ya. Jadi nggak mengada-ada, nanti jadinya berita hoax ya, atau berita yang nggak benar. Ya, jadi fakta itu kejadian atau informasi benar-benar nyata atau dapat dibuktikan. Kemudian aktual, aktual itu terbaru. Maksud di sini terbaru adalah kalau bisa memang yang benar-benar yang baru aja terjadi. Makanya sekarang berita itu berlomba-lomba cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan. Misalnya kejadiannya jam 5 pagi, jam 5 lebih 5 menit udah diberitakan kan, seperti itu. Bisa lewat media sosial dan yang lain. Tapi tidak hanya itu, misalnya nih kayak kita bikin tutorial cara menghemat kuota dan lain-lain, mungkin buat orang lain sudah tahu, tapi buat orang lain lagi itu belum tahu, jadi hal baru buat mereka, seperti itu ya. Oke, kemudian lengkap, pembangunnya itu lengkap. Nah, itu harus memuat adik Simba. Adik Simba apa nanti di slide selanjutnya ya. Beritanya harus menarik. Menarik itu dari cara apa ya, cara menyampaikan beritanya ya, mungkin dengan judul yang misalnya hari ini gratis, besok bayar, misalnya seperti itu kan. Hanya di ya, misalnya seperti itu. Jadi kayak iklan gitu ya. Jadi biar memang menarik gitu. Kemudian tampilan beritanya mungkin dikasih gambar, dikasih video. Kemudian isinya, nah isinya mencakup tadi, harus lengkap strukturnya, pasti isinya bagus gitu ya. Kemudian jelas, ini dari tata tulisnya, penulisannya itu harus jelas supaya orang yang menerima itu bisa memahami. Misalnya kalau tulisannya nanti salah, harusnya tanda tanya itu malah tanda seru kan, jadi oh ini maksudnya gimana sih gitu ya. Nah, itu harus jelas, harus uh,
tulisannya juga harus benar, tata tulisnya dan lain-lain. Kemudian objektif, tidak memihak, isinya harus berimbang. Nah, apa sih yang dimaksud objektif itu? Jadi misalnya kita lagi lihat berita nih di televisi gitu ya, ada dua belah pihak yang sedang diinvestigasi, misalnya si pembuat berita harus berimbang nih dari misal nih kayak kasus-kasus penangkapan gitu kan, penangkapan yang terbaru, penangkapan narkoba artis-artis misalnya, harus berimbang, kepolisian diberitakan, dari sudut masyarakat sekitar diberitakan, nggak bisa salah satu sudut aja terus kita menyudutkan salah satu pihak yang lain, itu nggak boleh. Jadi harus objektif. Jadi berita yang baik itu satunya objektif juga. Oke, ada 6 syaratnya ya: faktual, aktual, lengkap, menarik, jelas, dan objektif. Itu baru syaratnya. Oke, kalau sudah syarat, selanjutnya adalah, yang nggak kalah pentingnya adalah kelengkapan unsurnya, yaitu itu bisa jadi struktur teks beritanya juga ya. Jadi harus lengkap. Nah, tadi saya bilang ini istilahnya adesimba, ya ini akronim aja sih, akronim dari beberapa hal kita gabungin supaya mudah diingat. Nah, apa sih itu adesimba? Yaitu dari unsur apa, kemudian di mana, selanjutnya kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, mulai dari yang apa. Apa itu hal atau rincian ya. Kayak gimana sih itu apa? Misalnya beritanya ini menerangkan tentang apa sih gitu ya. Misalnya tentang membuat tempe misalnya kan, atau tentang hebohnya kota setelah dibuka tempat wisatanya misalnya kan. Nah, di mana ini ada tempat kejadian, bukan beritanya di mana ya, tapi tempat kejadian peristiwanya. Kemudian jadinya peristiwa ya, bukan kapan kita nonton beritanya, tapi peristiwanya atau informasinya ini disiarkan atau diberitakan itu kapan ya. Kemudian siapa ini yang terlibat dalam berita itu ya, yang diberitakan itu siapa, bisa jadi narasumber ya, atau misalnya kalau bencana alam itu korban-korbannya, kemudian orang-orang yang terlibat ya. Oke, itu dari unsur siapa. Kemudian unsur mengapa, ini penjelasan penyebab. Nah, misalnya saya memberitakan anak-anak yang sekarang yang English itu pada sepedaan, nah sepeda, mungkin kita kenapa kok sampai suka sepeda misalnya, seperti itu ya, penjelasan penyebab gitu ya. Kemudian bagaimana ini menerangkan kondisi atau cara. Satu lagi mungkin yang perlu ditambahkan dicatat, yaitu menerangkan jumlah ya, misalnya wah pagi hari ini dipadati puluhan ribu orang. Nah, itu kan puluhan ribu orang itu kan menerangkan kondisi, tapi ya jumlah juga gitu kan, padat gitu ya. Nah, dari unsur-unsur ini harusnya lengkap supaya berita itu jadi baik tadi syaratnya. Jadi nggak boleh hanya apa, di mana, bagaimana gitu ya. Kalau bisa lengkap sih semuanya, ada unsur adesimba ini ke 6-6-nya gitu ya. Oke, ini penjelasan dari saya. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa tinggalkan kolom komentar. Silahkan berkomentar bagian mana yang belum jelas. Saya akan mungkin ulas di video selanjutnya dengan contoh sekaligus ya. Nah, kalian juga bisa mendahului untuk mencari contohnya, kemudian untuk belajar menganalisis mungkin dari sebuah contoh berita.